Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Rukin PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023. Perkenalkan, saya Suyatno, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 IAIN Palangkaraya, Prodi Tarbiyah. Saya mengajar di SMP Negeri 9 Palangkaraya. Pada kesempatan hari ini, hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya melalui sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Berikut praktek video pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, dari balik menjadi jajan. Kita kembali untuk belajar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya dengan kondisi sehat kita berjumpa lagi ya. Alhamdulillah. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa, semoga kita diberkahi dalam kepahaman menuntut ilmu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Hari ini ada yang tidak hadir? Sudah ya. Kemarin yang sakit sudah masuk? Sudah. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat semuanya ya. Ya, kita akan melakukan peninggalan sebelum pelajaran dimulai. Masih ingat lagu ini? Masih. Oke, kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa yang ingin naik gaji? Alhamdulillah semuanya ya. Semoga terkabul. Mahasiswa akan kembali kesepakatan kelas yang kemarin kita sepakati, ya. Oke, yang pertama silakan. Disiplin waktu. Yang kedua? Ya, ketiga? Saling menghargai. Saling menghargai. Keempat? Yang kelima? Oke. Ya. Kita hari ini akan belajar tentang sujud sahwi. Sebelum sujud
sapi, kemarin kita membahas masalah sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud dan mendapat nikmat. Iya, sujud yang mendapatkan nikmat. Apalagi Amin? Atau terhindar dari mara bahaya. Atau terhindar dari mara bahaya. Oke. Ya. Alhamdulillah kalian masih ingat dengan mata pelajaran kemarin dan jawabannya betul semuanya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Depan ada gambar. Silakan kalian lihat. Gambar apa itu? Ya, orang sedang sujud. Pernahkah kalian sujud? Kapan kalian sujud? Ketika sholat. Kalau sholat subuh ada berapa kali sujud? 4 kali sujud. Alhamdulillah, pintar-pintar ya. Sudah sholat semuanya? Alhamdulillah, sudah sholat subuh tadi ya? Ya, materi pada hari ini yaitu tentang sujud sahwi. Yaitu sujud ketika kita lupa atau lalai dalam melaksanakan sholat. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, silakan dibantu Pak Suhu. Silakan baca dari yang pertama. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sujud sahwi. 2. Peserta didik dapat menjelaskan keseluruhan sujud sahwi. 3. Peserta didik dapat mempraktekkan sujud sahwi. 4. Peserta didik dapat menjelaskan hikmah sujud sahwi. Ya, nanti dari keempat tujuan ini yang kalian akan dapatkan dalam pembelajaran hari ini ya. Sujud sahwi itu adalah lalai atau lupa, ya. Maka kita sebagai manusia tentunya pasti punya lupa dan lalai. Maka dari itu, ketika kita melaksanakan sholat, ketika lupa dalam jumlah rakaat yang kita lakukan, contohnya ketika sudah rakaat kedua, kita lupa tadi sudah berapa rakaat yang kita laksanakan, 2 atau 1. Nah, maka kita yang pertama lakukan adalah yang pertama mendekati kebenaran. Contoh, misalkan kalau 2 rakaat, kita pastikan yakin bahwa itu 2 rakaat. Kemudian kita lakukan, lanjut lagi sholatnya sampai terakhir sebelum salam. Jadi sebelum salam kita melakukan sujud sahwi agar tadi yang kita lupa atau ragu-ragu itu tertutupi oleh sujud sahwi tadi, ya, atau kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian tata caranya ketika sujud sahwi. Jadi ketika kita lupa kondisi lupa tadi yang Pak jelaskan, maka kita akan melakukan sujud sahwi 2 kali sujud, ya, 2 kali sujud. Nah, seperti ini, ya, sebelum salam. Kondisi duduk kan sebelum salam seperti ini. Nah, kemudian kita duduk di antara 2 sujud, kembali, ya, kemudian kita lakukan sujud. Allah. Allah. Nah, ketika sujud apa yang kita baca? Nah, sudah tahu? Oke, kita lihat bacaan ketika kita sujud. Ikuti Pak Su. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana. Ikuti Pak Su ya. Subhana. Malayanamu. Walayasbu. Subhana. Malayanamu. Walayasbu. Hafal? Coba bareng-bareng semuanya. Subhana malayanamu walayasbu. Ya, hafal ya semuanya ya. Untuk lebih paham tadi, Mas akan menyajikan
sebuah video ya, yaitu tentang sujud sahwi. Oke, kalian simak baik-baik ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kurang satu, kurang dua. Aduh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, apa yang kita saksikan adalah satu kejadian ketika orang lupa sehingga dia ragu mengenai jumlah rakaat dalam sholat yang telah dia kerjakan. Ketika kita mengalami semacam ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwasanya ragu terkait jumlah rakaat sholat itu tidak membatalkan sholat. Sehingga ketika kita mengalami keraguan, silahkan Anda memilih mana yang lebih mendekati kebenaran, atau jika kita lupa sama sekali dan tidak bisa memilih, maka kita memilih yang lebih sedikit. Misalnya kita mengerjakan sholat duhur, kita ragu apakah sudah 4 rakaat ataukah baru 3 rakaat, maka kita memilih yang lebih sedikit 3 rakaat, sehingga nanti kita tambahkan 1 rakaat lagi. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melakukan sujud sahwi ketika kita mengalami keraguan dalam salat mengenai jumlah rakaatnya. Dan beliau memberikan rincian. Yang pertama, apabila kita bisa memiliki kecenderungan kepada salah satu yang kita yakini itu lebih benar. Misalnya kita ragu apakah ini baru 2 rakaat ataukah sudah 3 rakaat. Dan kita ingat nampaknya kita belum tasyahud awal, maka kita memilih 2 rakaat karena itu yang lebih mendekati. Kemudian selanjutnya kita melakukan salam, artinya sholat sampai selesai, lalu sujud sahwi 2 kali. Yang kedua, ketika kita sama sekali tidak bisa memilih mana yang lebih mendekati kebenaran, maka kita memilih yang lebih sedikit. Misalnya kita ragu 2 atau 3, maka kita pilih 2. Kemudian kita tambahkan 1 lagi, sehingga kita semakin yakin kalau sholat kita tidak kurang jumlah rakaatnya. Selanjutnya kita melakukan sujud sahwi sebelum salam. Lalu bagaimana jika kita tidak tahu ternyata di sana ada sujud sahwi? Jika kita tidak tahu, kemudian kita diberitahu oleh seseorang, begitu selesai sholat, kita dikasih tahu, Bapak ragu dan Bapak lakukan sujud sahwi, maka silahkan Anda lakukan sujud sahwi meskipun sholat sudah selesai. Sujud sahwi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, adegan yang baru saja kita saksikan adalah salah satu di antara contoh bagaimana ketika orang tidak paham tentang sujud sahwi dalam sholat berjamaah. Apa yang dilakukan oleh imam dan apa yang dilakukan oleh beberapa makmum sudah benar. Ketika imam sujud sahwi, makmum yang lain ikut sujud sahwi. Namun ada satu makmum yang dia tidak paham kalau itu sujud sahwi. Sehingga ketika imam melakukan sujud sahwi, makmum menyangka bahwasanya ini kesalahan.
sehingga dia ingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Dan terkait sujud sahwi dalam sholat berjamaah, kaidah yang berlaku bagi makmum adalah ketika imam melakukan sujud sahwi sebelum salam, maka makmum juga ikut sujud sahwi bersama imam, karena makmum harus mengikuti imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, apa yang kita saksikan adalah salah satu di antara contoh kejadian terjadinya perbedaan pendapat antara imam dengan makmum. Imam lupa melakukan tasyahud awal dan makmum mengingatkan dengan ucapan subhanallah, namun imam tidak mengikuti apa yang disarankan oleh makmum dan dia tetap berdiri. Bagaimana kesimpulan yang tepat tentang masalah ini? Yang pertama, tentang orang yang lupa tasyahud awal. Bagi orang yang lupa tasyahud awal, di situ ada dua keadaan. Yang pertama, jika dia ingat setelah berdiri sempurna ke rakaat yang ketiga, maka dia tidak perlu kembali untuk duduk melakukan tasyahud awal. Dia lanjutkan sholatnya sampai selesai. Selanjutnya dia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Yang kedua, jika dia teringat sebelum berdiri sempurna ke rakaat yang ketiga, maka dia balik duduk lagi dan melakukan tasyahud awal, lalu dia sempurnakan sholatnya dan tidak ada syariat untuk melakukan sujud sahwi. Lalu bagaimana ketika dia mengalami lupa pada waktu sholat jamaah? Imamnya lupa, makmumnya mengingatkan. Kondisinya sama seperti yang tadi kita jelaskan. Jika imam sudah berdiri sempurna dan makmum baru mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah, maka imam tidak perlu kembali duduk dan makmum mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Mereka berdiri sempurna ke rakaat berikutnya. Namun jika imam sudah diingatkan sebelum imam berdiri sempurna, sehingga ucapan subhanallah sudah diterima oleh imam sebelum berdiri sempurna, maka imam kembali duduk dan melakukan tasyahud awal, kemudian makmum juga duduk tasyahud awal, selanjutnya selesaikan sholat dan tidak ada sujud sahwi. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Nabi SAW pernah kelupaan melakukan atau ketika sholat beliau tidak tasyahud awal. Lalu beliau berdiri, para sahabat mengucapkan subhanallah dan beliau perintahkan kepada para sahabat untuk ikut berdiri. Kemudian beliau lakukan sholat sampai selesai. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi sebelum salam dan diikuti oleh para makmumnya, oleh para sahabat. Karena itu ketika terjadi seperti ini, maka makmum ikut berdiri bersama imam, kemudian sholat diselesaikan dan sujud sahwi sebelum salam. Semoga bermanfaat. Iya, jadi kalian sudah melihat video yang kelihatan. Apa isi dari video tersebut? Iya, betul. Ada lagi? Ya, oke. Semuanya. Video tadi kita akan bagi kelompok, ya, 3 kelompok dengan kata kunci 1 yaitu adalah kelompok 1, kata kunci 2 adalah kelompok 2, dan kata kunci 3 adalah kelompok 3. Di dalam kartu ini ada 3 nomornya ya. Jadi kalian kalau sudah dapat maka silakan yang kelompok 1 dan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 2 ya. Oke, siap ya. Jadi ini saya bagi kartunya. Silakan kalian pindah ke atau cari kelompoknya masing-masing. Dari nomor 1 cari kelompok
kalian ke kelompoknya masing-masing. Silakan ditarik. Ya, semuanya sudah dapat kelompoknya masing-masing? Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2? Oke, kelompok 3? Iya. Oke, di dalam satu itu ada soal yang kalian harus pecahkan dan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Ya, silakan kalian diskusikan, mejanya digabungkan jadi satu agar bisa berhadapan. Ya, silakan. Ya, dihadapkan. Ya, kalian bisa mencari informasinya dengan lewat internet atau buku. Ya, silakan yang punya HP yang ada pulsanya silakan dikeluarkan. Ya, buku silakan bukunya diambil. Ya. Silakan dikeluarkan.
ya. Oke, siap semuanya? Oke. Ya, kita akan lihat kelompok pertama. Silakan kelompok pertama. Jika kita lupa jumlah rakaat ketika kita sedang sholat, apa yang harus kita lakukan? Bila kita lupa dan ragu-ragu akan jumlah rakaat sholat yang kita kerjakan, maka kita harus melakukan sujud sahwi 2 kali. Iya, yang untuk kelompok 1. Lanjutkan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Jika imam melakukan sujud sahwi, apa yang harus kita lakukan? Subhanallah, subhanallah. Wajib mengikuti sang imam sujud sahwi tanpa mengucapkan subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bolehkah sujud sahwi dilakukan setelah sholat selesai? Boleh ketika ada orang yang mengingatkan kita atau kita baru ingat bahwa jumlah rakaat kita dalam sholat kurang 1, maka kita lakukan sujud sahwi 2 kali. Jadi boleh 1 rakaat. Astagfirullah. Oke. Alhamdulillah, tadi kita sudah melakukan diskusi dan dilanjutkan dengan presentasi. Pak Suhu lihat semuanya bagus-bagus, ya, jawabannya bagus, dan prakteknya juga bagus. Tepuk tangan buat semuanya. Kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Iya, bagus. Ada lagi kesimpulannya? Ya, Amir. Iya. Ya, tadi kita sudah belajar tentang sujud sahwi dan bisa mempraktekkan masing-masing. Tentunya kita akan melakukan refleksi. Apakah kegiatan pelajaran hari ini menyenangkan? Bahagia? Bahagia. Tepuk tangan lagi. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita akan melakukan ice breaking, ya. Kita lihat ke depan. Masih ingat dengan lagu ini? Oke. Ini kita pakai tepuk tangan ya. Oke. 1, 2, 3.
kita bersyukur kita masih diberi kesehatan dan semoga apa yang kita pelajari kalian paham ya dan mampu untuk mempraktekkan dalam sholat ya ketika kita kondisi lupa atau lalai dalam jumlah rakaatnya. Nah kita akhiri bersama-sama kita baca hamdalah alhamdulillah